Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis sekitar Monas. Total personel yang dikerahkan sekitar 6.118 personel. Pengamanan dilakukan atas rencana aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengemudi ojek online. Rencananya, aksi unjuk rasa akan digelar di kawasan Patung Kuda berlanjut ke gedung DPR RI. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan pada aksi unjuk rasa hari ini. Setidaknya ada 7 tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojek online dalam aksinya hari ini, yaitu menuntut dimasukkannya RUU Transportasi Online ke Proklinas 2025, menetapkan potongan aplikator maksimal 10%, menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan, mengaudit potongan aplikator sebesar 5% yang sudah berlaku, menghapus sistem yang dianggap merugikan pengemudi ojek online, kemudian mencopot Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan meminta Kapolri mengusut tuntas tragedi aksi unjuk rasa 28 Agustus 2025. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat siang Wenda, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masa ojek ini sudah mulai berkumpul? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Mengenai informasi akan adanya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada hari ini. Hingga siang hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran dari masa aksi pengunjuk rasa. Dan memang sejak pagi hari tadi sejumlah pengamanan ini sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kembali kami informasikan bahwa dari masa aksinya sendiri hingga siang hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari para massa aksi. Dan perlu kami informasikan bahwa aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh para pengemudi ojek online pada hari ini adalah dalam rangka Hari Perhubungan Nasional, dan memang ada beberapa tuntutan dari para pengemudi ojek online, mulai dari memasukkan RUU Transportasi Online hingga ke mencopot Menteri Perhubungan yang sekarang yakni Budi Purwagandi, hingga mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang lalu. Dan memang kami informasikan belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran massa, namun memang petugas kepolisian sejak pagi hari tadi terus berjaga, dan untuk akses lalu lintas pun saat ini masih terpantau lancar dan tidak ada penutupan jalan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami terima pun untuk akses lalu lintas ini akan diberlakukan situasional. Jika nantinya masa aksi ini ramai maka akan dilakukan penutupan jalan, namun karena hingga saat ini masa aksi pun memang masih belum terlihat, sehingga akses lalu lintas pun masih berjalan normal di sekitar Jalan Medan Merdeka ini. Dan berdasarkan informasi semula yang kami terima, ini masa aksi akan hadir ataupun melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, lalu nantinya akan bergeser ke DPR sekitar pukul 12 hingga pukul 1 siang nanti. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Wenda Nura, langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, motif pembunuhan kacap Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku hendak mencuri dana rekening nganggur alias dorman. Dan dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum TNI. 17 tersangka ditetapkan dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2 tersangka diantaranya merupakan oknum anggota TNI, Serda N dan Kopda FH, yang berperan menculik korban dengan imbalan 100 juta rupiah. Motif pembunuhan dilatar belakangi rencana pencurian dana dari rekening nganggur alias dorman ke rekening yang disiapkan para pelaku. 17 tersangka terbagi 4 tim atau 4 klaster yang memiliki peran masing-masing. Awalnya, otak penculikan tersangka C alias Ken mengajak Dwi Hartono yang merupakan motivator pendidikan memilih acak kepala cabang dari kartu nama untuk diajak bekerja sama.
Namun, korban Ilham menolak hingga dibunuh. Pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Polisi masih memburu satu tersangka lain, yakni EG, yang kini ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman Pasar Swalayan di Pasar Bu, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akibat luka di leher dan dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyono mengungkap 2 oknum TNI, Kopda FH dan SRKN diberikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk menculik kepala cabang bank BUMN. 5 juta telah diberikan di awal dan 95 juta sisanya untuk operasional tim penculik kacap bank. Tanggal 20 Agustus, SRKN bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh SRKN, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara EW. Pemirsa, viral di media sosial, sekelompok pemuda menggeruduk petugas di Sub Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Mereka kesal lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekelompok pemuda menghentikan sejumlah truk tronton yang melintas di luar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Menggunakan pentungan, para pemuda setempat ini juga menggeruduk petugas di Sub Kabupaten Bogor yang kedapatan sedang istirahat di warung. Aksi para pemuda ini merupakan keresahan warga setempat lantaran telah lama truk tronton bermuatan barang tambang dibiarkan melintas di siang hari. Hal ini tak sesuai dengan aturan jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya sering terjadi kemacetan di kawasan ini. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang itu utara, dari Tangerang ke warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk isu yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki, gitu aja Pak. Nah, terus itu ada berapa orang yang menyerang? Kurang lebih ada 10-an Pak. Dari mana itu? Dari Tangerang Pak. Desa Cirarama, Karang Taruna itu. Dengan alasan tadi apa? Dengan alasan karena ada mobil truk yang bermuatan keluar sebelum batas jam dan ketentuan yang sudah dilakukan. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Parung Panjang meminta truk tronton yang melintas di luar jam operasional untuk putar balik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan pencari kerja menyerbu Jakarta Job Fest 2025 yang digelar di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Ada 47 perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan.
Ratusan pencari kerja mengantri untuk masuk ke Jakarta Job Fest yang digelar oleh Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di Gelanggang Remaja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ada 47 tenan perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan hingga fintech atau teknologi keuangan. Pencari kerja rata-rata berasal dari Jabodetabek. Salah satu pelamar yang datang ke Jakarta Job Fest ini mengaku memiliki kendala saat melamar karena batasan usia maksimal 40 tahun. Jadi sekarang saya 44 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini Job Fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Jakarta Job Fest ini dilaksanakan secara hybrid, yakni di Gor Cengkareng dan secara online selama 1 minggu, mulai dari tanggal 11 September hingga hari ini 17 September. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah susahnya mencari kerja, rakyat kian terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang meroket. Harga cabai rawit bahkan mencapai Rp90.000 per kilogram, sedangkan harga ayam potong rata-rata naik hingga Rp42.000 per kilogram. Harga cabai di Kabupaten Lebak, Banten meroket. Kenaikan harga merata pada semua jenis cabai. Di Pasar Rangkas Bitung, cabai rawit yang semula Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai membuat para pembeli menjerit karena harga bahan pokok tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Cabai merahnya naik. Terus yang naik apa lagi? Cabai orange naik ke cabai. Oh gitu. Sangat-sangat keberatan. Oh gitu ya. Namanya resiko ibu rumah tangga kan ya. Oh, pengeluaran jadi tambah naik gitu ya. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung selama 2 pekan terakhir. Harga cabai merah keriting sudah menembus Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara harga cabai Tanjung naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga ayam potong mengalami kenaikan Rp37 menjadi Rp42.000. Sejumlah harga bahan pokok di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai merah keriting di Pasar Penyambungan kini sudah menembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam potong juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini semakin memberatkan warga di kondisi ekonomi yang terasa semakin sulit. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan.